Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Stenisi dengan nomor NIM 1904010006. Kali ini saya akan membahas beberapa materi yang telah dipelajari di dalam ekonomi moneter Islam. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam dalam pembangunan perekonomian melalui studi analisis pada masa Rasulullah SAW. Nah, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Sebagai langkah awal, Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter. Syekh Abdul Qadim Zalum diikuti Rifai dan Bukhari dalam bukunya Islamic Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan dasar keuangan, di mana kesatuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila kesatuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan sistem uang perak. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan apa saja yang ia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam dengan satuan moneter. Islam telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu, yaitu emas dan perak. Salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Karena itu, agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, perlu koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Pada pemerintahan Islam, defisit anggaran jarang terjadi dan sistem pengelolaan moneter diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak Baitul Mal. Maka bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun, apabila harta itu telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut harta tadi telah menjadi hak Baitul Mal, baik harta itu dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena Baitul Mal ini mencerminkan pos, bukan tempat. Akan tetapi hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk Baitul Mal. Apabila diberikan dalam salah satu pos Baitul Mal, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran Baitul Mal, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak. Sebab harta yang diserahkan kepada para penguasa, kaum muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui tangan mereka, maka hukum Baitul Mal berlaku untuk harta tersebut, baik terkait dengan pemasukan ataupun pengeluarannya. Di dalam pengelolaan moneter awal, pemerintah Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung ataupun tidak, seperti alokasi untuk penyebaran Islam yang berdampak terhadap kenaikan agregat demand sekaligus agregat supply, karena populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam semakin maksimal. Peran awal pemerintah Islam dalam pembangunan perekonomian mengindikasikan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk membangun ekonomi rakyatnya demi tumbuhnya perekonomian masyarakat banyak dan mengawasi aktivitas ekonomi tersebut agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Dalam hal ini berarti dalam Islam pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakatnya. Seperti pada fase Madinah, seiring dengan telah diperolehnya kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengarahkan pembangunan sistem ekonomi yang islami dan merombak semua sistem dan praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus melakukan penerapan dan pengawasan secara langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, bila mana terdapat fenomena yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam di Madinah, maka Nabi SAW memberikan reaksi dan teguran secara langsung.
Baik, selanjutnya materi kedua yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia atas seizin Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimilikinya. Sebaiknya ia menginfakkan atau menyedekahkan kepada orang yang kurang beruntung tersebut. Yang ketiga, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau terus ditimbun. Kekayaan harus diputar. Yang keempat, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antara golongan. Yang kelima, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Yang keenam, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, unsur riba termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga bank rate, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan, tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi jumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti reserve recruitment, overall dan selection credit selling, moral suasion, dan change in monetary base. Lanjut materi ketiga yaitu konsep uang dan fungsinya dalam ekonomi Islam. Pengertian uang dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak dan kata ain untuk menunjukkan dirham emas. Sementara itu kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan berikut ini. Yang pertama, psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang kedua, secara teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya juga relatif stabil dan juga jumlahnya tidak berlebihan. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Sedang uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Fungsi uang secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan yaitu pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi atau tukar-menukar, atau biasa disebut dengan barter. Karena
sistem barter ada dua unsur ketidakadilan yang digolongkan riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Lanjut materi keempat, yaitu fungsi dan peranan bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral merupakan pemegang otoritas atau kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Baik sebuah negara seperti halnya Indonesia, bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaannya mutlak diperhatikan. Fungsi dan peran bank sentral. Fungsi bank sentral yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diantaranya menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Selanjutnya melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia atau BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi bank sentral yang kedua adalah mempunyai wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang keempat, wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang selanjutnya, fungsi bank sentral yang terakhir adalah memiliki wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank non sentral yang meliputi mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Selanjutnya, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank sentral terkait pengawasan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Lanjut materi kelima, yaitu teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan. Berdasarkan teorinya, permintaan uang atau money demand dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas uang klasik dan teori uang Keynesian. Teori kuantitas klasik, menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Jika tingkat output meningkat, jumlah uang yang diminta akan meningkat. Demikian sebaliknya, teori kuantitas uang menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Teori permintaan uang Keynes. Permintaan uang ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini berbanding terbalik dengan teori kuantitas uang. Kalau pada kuantitas uang tidak diperlukannya tingkat suku bunga, dan halnya dengan teori ini, di dalam teori ini tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk memilih memegang uang tunai atau surat-surat berharga. Permintaan uang menurut John Maynard Keynes ada sejumlah uang yang diminta masyarakat untuk keperluan transaksi berjaga-jaga dan juga untuk spekulasi di dalam sebuah perekonomian. Penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Penawaran uang merupakan suatu variabel ekonomi yang berpengaruh, yaitu suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan output barang dan jasa. Fluktuasi ada 3 pelaku dalam penawaran uang, yaitu bank sentral, lembaga keuangan bank atau bank umum,
lembaga keuangan non-bank, bank dalam penawaran uang memang bank sentral memegang kendali atas monetary base dan monetary supply. Tapi hal ini tidak cukup karena bank umum dan lembaga keuangan non-bank juga punya peran yang penting dalam menentukan jumlah uang yang beredar. Lanjut materi ke-6 yaitu krisis moneter dan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Krisis moneter adalah sebuah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan negara. Nama lain krisis finansial atau krisis keuangan. Suatu krisis moneter ditandai dengan kondisi keuangan negara yang tidak stabil akibat fungsi lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tak sesuai dengan harapan. Istilah krisis moneter dipakai dalam beragam kondisi negara dengan beragam lembaga atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai yang mereka miliki. Krisis moneter di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1997. Krisis tersebut membuat perekonomian dan usaha di Indonesia menjadi terpuruk. Penyebab krisis moneter beberapa negara yang mengalami krisis moneter akan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya kesenjangan produktivitas lantaran melemahnya alokasi aset atau faktor produksi. Yang kedua, struktur dalam sektor produksi yang tak seimbang. Yang ketiga, stok utang luar negeri swasta yang besar serta berjangka pendek yang pada nantinya kondisi tidak akan stabil. Hal tersebut bisa terjadi karena para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan memiliki rasa terlalu percaya diri dengan syarat utang swasta. Yang keempat, melemahnya sistem perbankan di suatu negara sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Yang kelima, ketergantungan pada utang luar negeri yang berkaitan dengan perilaku pelaku bisnis cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keenam, perubahan politik yang tidak jelas maka akan menjadi persoalan dalam segi ekonomi. Yang ketujuh, berkembangnya situasi politik yang menghangat sehingga berakibat dan berdampak besar pada perekonomian. Dampak krisis moneter berikut akibat terjadi krisis moneter di suatu negara. Yang pertama, dengan adanya krisis finansial yang terjadi membuat nilai mata uang jatuh akibat nilai tukar valuta asing. Yang kedua, akibatnya tak sedikit perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan para pegawai sebab mereka tak mampu memberi upah kerja. Yang ketiga, akibat krisis ini tak sedikit pula perusahaan yang meminjam modal dari perusahaan asing yang berbunga tinggi. Yang keempat, pemerintah akan kesulitan untuk menurut anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, masyarakat sulit memperoleh kebutuhan pokok akibat harga barang melonjak naik. Yang keenam, meningkatnya jumlah utang luar negeri. Yang ketujuh, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menghangat sehingga berakibat dan berdampak besar pada perekonomian. Peranan kebijakan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan utama dilakukannya kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Yang stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Artinya kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, kebijakan moneter juga berperan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya lewat satu yang sebelumnya dipanggil ekspansif. Ketika terjadi inflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Lanjut materi ketujuh yaitu teori inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi akibat hanya
terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar. Bukanlah merupakan inflasi. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain yang pertama indeks biaya hidup atau Consumer Price Index. Yang kedua indeks harga perdagangan besar World Price Index. Yang ketiga JNP Deflator. Jenis inflasi menurut sifat demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total aggregate demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Yang kedua cost push inflation. Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan biaya produksi. Menurut sifat biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka relatif lama. Inflasi menengah galloping inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau bahkan triple digit, dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang menyerap creeping inflation. Inflasi tinggi hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Jenis inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama inflasi ringan. Inflasi dengan tingkat keparahannya di bawah 10% dalam 1 tahun. Inflasi sedang. Inflasi dengan tingkat keparahan di antara 10% sampai 30% dalam 1 tahun. Inflasi berat. Inflasi dengan tingkat keparahan di atas 30% sampai 100% per tahun dalam 1 tahun. Hiperinflasi. Inflasi dengan tingkat keparahan di atas 100% dalam 1 tahun. Inflasi merupakan inflasi yang sangat parah. Jenis inflasi menurut tingkat lajunya: mild inflation, moderate inflation, high inflation, kemudian skyrocketing atau hyperinflation. Kemudian jenis inflasi menurut asal usul inflasi. Yang pertama domestic inflation. Inflasi berasal dari dalam negeri. Defisit APBN dibelanjai dengan cetak uang atau gagal panen, paceklik, bencana alam. Imported inflation. Inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi terjadi karena harga produk di luar negeri naik. Import cost inflation. Inflasi terjadi karena harga produk impor naik karena harga faktor produksi naik. Jenis inflasi menurut kebijakan pemerintah. Underlying domestic core internal inflation. Inflasi terjadi karena harga barang yang ditentukan naik oleh pemerintah, misal BBM dan sembako. Kemudian policy induced inflation. Inflasi terjadi karena kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Kemudian teori inflasi, teori kuantitas atau Irving Fisher. Menurut teori kuantitas, apabila penawaran uang bertambah maka tingkat harga umum juga akan naik. Teori Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini fokuskan bagaimana persaingan antar golongan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan dapat menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia sehingga menimbulkan kenaikan harga. Kemudian teori strukturalis. Teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Inflasi di negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. Menurut teori ini, kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi adalah ketidakpastian penerimaan ekspor, ketidakpastian penawaran atau produksi makanan di dalam negeri. Penyebab inflasi: sektor impor ekspor, yang kedua sektor saving investment, yang ketiga sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Dampak inflasi: efek terhadap pendapatan, equity effect, efek terhadap efek terhadap output atau output effect. Kemudian adapun paparan yang telah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.